Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nurjaya Eskom Mkom sebagai dosen pembimbing KP. Yang terhormat Bapak Samsoni Eskom Mkom sebagai dosen penguji KP. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu Aib Supriyadi, saya sendiri, dan rekan saya Muhammad Absor Duwiana. Izin akan mempresentasikan laporan KP dengan judul Perancangan Aplikasi Buku Saku Digital Berbasis Mobile untuk Meningkatkan Kemampuan Security pada PT Sentra Misnan Abadi. Ya, di mana pada KP kali ini yang menjadi latar belakang adalah yang pertama, di mana di PT Sentra Misnan Abadi itu merupakan sebuah perusahaan alih daya yang di dalamnya itu ada eh, tenaga security atau tenaga keamanan dan juga ada tenaga karyawan, di mana perusahaan tersebut perlu beradaptasi dengan teknologi-teknologi terbaru. Yang kedua yang menjadi latar belakang adalah dari penggunaan teknologi buku saku digital atau aplikasi berbasis mobile itu belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan keamanan di perusahaan tersebut. Yang ketiga, yang menjadi latar belakangnya adalah tantangan yang dihadapi tanpa menggunakan teknologi buku saku digital itu eh, yang pertama, aksesibilitas informasi terbatas dan sulit diakses dengan cepat. Yang kedua, resiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Yang ketiga, keterbatasan komunikasi dan koordinasi tim. Yang keempat, sulit memantau dan melacak aktivitas petugas keamanan secara real time. Yang berikutnya, yang menjadi latar belakang adalah solusi yang diusulkan adalah menggunakan teknologi buku saku digital atau aplikasi berbasis mobile. Dan yang terakhir, yang menjadi latar belakang adalah manfaat yang diharapkan dari penggunaan teknologi buku saku digital ini. Yang pertama, untuk meningkatkan aksesibilitas informasi. Selanjutnya, untuk mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen. Selanjutnya, memperkuat komunikasi dan koordinasi tim. Selanjutnya, memantau aktivitas petugas keamanan secara efektif. Dan yang terakhir, oh udah ya, Mhm. lanjut ke maksud. Maksud dari laporan ini adalah untuk membangun aplikasi buku saku digital yang berbasis platform mobile Android. Dan tujuannya Bang, ya, tujuannya yang pertama untuk meningkatkan aksesibilitas informasi bagi petugas keamanan. Yang kedua, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan pada dokumen. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar petugas keamanan dan manajemen keamanan. Yang keempat, tujuannya untuk meningkatkan pemantauan dan pelacakan aktivitas petugas keamanan secara real time. Dan yang terakhir, yang menjadi tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional. Di sini ada batasan masalah, di mana yang pertama batasan masalahnya adalah dirancang untuk divisi satpam atau security. Jadi aplikasi ini tidak dirancang untuk departemen atau divisi yang lain, khusus untuk divisi security. Yang kedua yang menjadi batasan masalahnya adalah aplikasi ini berbasis mobile.
Yang ketiga, aplikasi ini dirancang dengan menggunakan platform kodular. Yang keempat, batasan masalahnya tidak terhubung ke internet. Dan yang terakhir yang menjadi batasan masalahnya, aplikasi ini tidak terhubung ke server database. Next, Bang. Ya, yang selanjutnya adalah metodologi penelitian, di mana kami menggunakan metode penelitian extreme programming, di mana yang pertama kita planning atau merencanakan, kami mengidentifikasi kebutuhan penelitian dan menentukan prioritas fitur atau fungsi yang harus diimplementasikan. Selanjutnya step yang kedua adalah desain, di mana di step desain ini kami merancang struktur perangkat lunak, antarmuka, pengguna, dan komponen lainnya yang diperlukan di dalam aplikasi tersebut. Dan step yang ketiga ada coding, di mana di dalam penulisan kode yang sederhana hanya mengimplementasikan apa yang diperlukan saat ini. Dan step yang terakhir adalah testing, di mana kami menguji fungsionalitas dan kualitas perangkat lunak yang akan dikembangkan. Adapun untuk analisis sistem, rekan saya Muhammad Absarduyana akan menerangkan. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Bang Aib Supriyadi. Di sini saya akan menjelaskan analisis sistem dari aplikasi kami. Sistem kami ini terdapat beberapa komponen, diantaranya adalah halaman login, halaman utama, halaman kontak darurat, dan halaman logout. Sini langsung saya perlihatkan halaman login kami seperti ini, di mana berisi halaman login pada umumnya, yang ada username dan password, untuk konfirmasi apakah satpam itu benar atau tidak. Ketika username dan password benar, maka akan dia arahkan ke halaman selanjutnya. Dan jika password salah, maka dia akan keluar notifikasi bahwa password yang dimasukkan salah. Notifikasi atau TOS. Kemudian di halaman utama di sini, setelah halaman login berhasil, maka user akan dibawa ke halaman utama. Di sini tuh adalah tempat menu-menu, ya, menu-menu yang paling utama, di mana sesuai tema dan judul kami, itu buku saku digital. Di sini berisi materi-materi penjelasan-penjelasan tentang apa yang diperlukan oleh para staf satpam. Di antaranya ada materi satpam, tugas satpam, jenis satpam, prinsip, SOP, dan visi misi satpam. Kemudian saya jelaskan dari atas saja. Dari atas kiri itu ada foto profil harusnya nanti. Kemudian di bawahnya ada bisa berupa username. Dan di bagian tengah itu yang tadi menu-menu. Kemudian di bagian paling bawah itu di bagian sini disebutnya navigasi. Navigasi ini ada halaman utamanya sendiri, kemudian bisa ke kontak dan ke logout. Halaman utama sebagai default. Kemudian ini isi konten ketika salah satu menu diklik. Kita kasih contoh di sini adalah janji. Ketika janji diklik, maka dia muncul penjelasan tentang janji satpam yang berisi tentang poin-poin dari janji satpam itu sendiri. Kemudian setelah kalau kita tadi tekan kontak ya, di sini akan terdapat halaman kontak darurat yang isinya itu beberapa kontak darurat yang ada di Indonesia seperti ambulan, Basarnas, Damkar, Kemenkes, polisi. Di sini saya tambahin testing untuk mentes apakah ini berjalan atau tidak. Di sini ketika ditekan tombol call maka akan langsung diarah untuk menelpon, dan ketika tekan copy maka dia akan mengcopy nomor telepon itu. Kemudian ketika tadi navigasi logout diklik, maka dia akan keluar konfirmasi logout, yang mana jika diklik ya, dia akan logout, dan jika diklik tidak, dia tidak akan logout. Selanjutnya.
Oke, lanjut ke use case. Di sini di bagian use case kita masukkan komponen-komponennya. Di situ ada staf satpam yang sebagai usernya. Staf satpam bisa mengakses halaman login, halaman kontak, dan halaman utama. Untuk halaman utama, seperti yang tadi saya jelaskan, harus melalui halaman login terlebih dahulu. Makanya ditambahkan include. Kemudian di halaman utama itu ketika diklik menu-menu kan ada visi misi, SOP, prinsip, jenis satpam, tugas satpam, materi satpam. Itu ketika diklik menu tersebut maka akan muncul halaman baru. Nah, di situ kami pakai include. Nah, kemudian ada halaman kontak yang ada di navigasi. Jadi di sini pakainya extend dari halaman utama. Kemudian di bagian diagram. Di diagram ini ada bagian user dan bagian sistem. User memasukkan login, ketika login maka dikonfirmasi apakah user memasukkannya benar atau salah oleh sistem, kemudian sistem menampilkan halaman utama kalau ini benar, dan kalau salah maka selesai atau tidak terjadi apa-apa. Di halaman utama ada banyak pilihan menu dan juga ada halaman kontak sebagai extend. Ketika sistem ini menampilkan halaman menu, maka user memilih menu tersebut, salah satu menu tersebut, untuk kemudian menu tersebut menampilkan halaman penjelasan dari masing-masing materi menu tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan aplikasi analisis sistemnya. Selanjutnya kesimpulan akan dikembalikan kepada Saudara Aib Supriyadi. Baik, terima kasih Bang Amsar. Berikut adalah kesimpulan dari keseluruhan yang kami paparkan. Yang pertama, aplikasi ini hanya bisa dijalankan di dalam sistem operasi Android. Yang kedua, aplikasi ini dibuat dengan menggunakan platform Kodular. Yang ketiga, aplikasi ini memiliki sistem keamanan berupa halaman login. Dan yang terakhir, aplikasi ini menampilkan semua komponen yang diperlukan oleh Satpam seperti halaman materi-materi kesatpaman hingga kontak darurat. Ada beberapa saran dalam pembuatan aplikasi ini. Yang pertama, pembuatan aplikasi buku saku digital ini masih terbilang sederhana, terutama pada bagian keamanan. Ada baiknya pada tahap pengembangan sistem aplikasi diharapkan segi keamanan dikembangkan lebih lanjut untuk menjaga pencurian data dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, pada pengembangan aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur ganti bahasa, yaitu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Oke, kali ini saya akan melakukan demonstrasi aplikasi saya. Di sini saya sudah ada di halaman login. Di sini untuk masuk ke halaman selanjutnya, user perlu memasukkan username dan password yang benar. Ini adalah jika password dan username salah, maka dia akan muncul TOS seperti ini. Yang memberitahu bahwa username dan password salah. Jika password dan username benar, maka dia akan dibawa ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya atau kita sebut halaman utama, di sini ada banyak menu ya, diantaranya menu-menu yang sudah saya jelaskan di presentasi. Ketika salah satu menu ini klik, maka dia akan muncul ke halaman konten atau halaman penjelasan dari menu-menu tersebut. Seperti ini. Kemudian di sini ada halaman kontak. Halaman kontak ini ada di navigasi seperti di halaman utama. Mau di halaman kontak atau di halaman utama, ketika dipencet tombol back maka dia akan ke halaman utama. Ini saya sedang mencet tombol back ke halaman utama. Kemudian ini di halaman kontak darurat. Isinya itu beberapa kontak darurat yang bisa dihubungi. Ketika tombol copy diklik, maka dia akan mengcopy ke clipboard. Kemudian ketika
tombol call yang diklik, maka dia akan langsung menghubungi ke nomor tersebut. Oke, kemudian yang terakhir adalah menu logout yang ini yang berguna untuk logout. Karena kalau dari menu logout ini ketika kita mencet tidak, maka dia akan kembali untuk tidak logout. Kemudian ketika kita mencet ya, maka dia akan logout dan kembali ke halaman login. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan demonstrasi dari aplikasi kami. Ya, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf di hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.